Untuk gaji yang masih di bawah UMR, sebenarnya kita tidak wajib lapor untuk SPT tahunannya. Tapi, kami sarankan sebaiknya dilaporkan. Karena pertimbangannya nih seperti ini. Mungkin pihak kantor pajak kan tidak tahu apakah penghasilan wajib pajak tersebut masih di bawah UMR atau tidak. Bisa jadi nanti dikirimin surat bahwa Anda tidak lapor dan kenakan denda, misalnya denda tidak lapor. Padahal sebenarnya Anda tidak perlu lapor. Jadi lebih baik walaupun tidak wajib lapor, dilaporkan saja dengan nihil. Tulis saja penghasilannya 0 atau penghasilannya masih di bawah PTKP. Itu untuk pengisiannya juga gampang. Bisa langsung diakses dari DJP online. Singkatnya adalah tidak wajib lapor tapi sebaiknya dilaporkan. Simpelnya gini, untuk setiap pendapatan itu wajib dilaporkan pada SPT. Jadi kalau misalnya kondisinya walaupun masih kuliah dan sudah umur 17 dan punya penghasilan, dan kita lihat lagi penghasilannya sudah di atas PTKP. PTKP itu adalah penghasilan yang tidak kena pajak ya. Jadi kalau misalnya untuk yang masih kuliah mungkin PTKP-nya adalah TK0, di mana penghasilan tidak kena pajaknya itu 54 juta. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun sudah punya penghasilan di atas 54 juta, maka itu wajib dilaporkan. Nah, gimana cara melaporkannya? Pertama harus bikin dulu NPWP. Setelah bikin NPWP baru dilaporkan gitu. Nanti pada saat dilaporkan, apabila ada kurang bayar, ya harus dibayar dulu, baru bisa dilaporkan. Tidak pernah lapor SPT selama 3 tahun terakhir. Kalau tidak pernah lapor SPT selama 3 tahun terakhir, mungkin saya balik tanya dulu nih, apakah sudah ada penghasilan atau belum? Kembali lagi seperti tadi ya, kalau memang sudah punya NPWP tapi tidak ada penghasilan atau penghasilan masih di bawah PTKP, sebenarnya kan tidak wajib lapor. Tapi apabila sudah ada penghasilan dan penghasilan di atas PTKP dan 3 tahun terakhir tidak lapor, ya harus dilaporkan kembali. Hanya saja nanti kalau pada saat sudah dilaporkan, ada kemungkinan kena denda. Dendanya itu berasal dari pertama telat lapor, tuh dendanya per tahun itu 100.000 flat. Jadi kalau misalnya tahun 2018 belum lapor sampai sekarang, nah itu denda telat lapornya itu 100.000. Denda yang kedua itu adalah denda telat bayar. Jadi misalnya di tahun 2018 ada kekurangan bayar, misalnya harusnya bayar pajak 1 juta nih, tapi tidak dibayarkan. Nah itu ada dendanya. Mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja ini kurang lebih ya sekitar 0,9 sampai 1% saat ini rata-rata. Itu berubah tiap bulannya. Jadi denda telat bayarnya itu akan berlipat setiap bulannya. Jadi misalnya pajak yang terhutangnya 100.000 ya kena 1% tiap 1 bulan. Bisa terakumulasi terus. Jadi kalau misalnya pertanyaannya 3 tahun tidak lapor, ya harus dilaporkan dari awal. Apalagi kalau sudah ada NPWP atau penghasilan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya tidak bayar SPT kan kena denda ya. Jadi mungkin ada yang berpikiran, saya lapor tidak ada penghasilan, jadi saya tidak terhutang. Ya, kalau sampai pihak pajak menemukan data yang menunjukkan bahwa sebenarnya wajib pajak tersebut ada penghasilan, maka akan dikirimkan surat klarifikasi terlebih dahulu untuk menanyakan atas penghasilan tersebut. Seandainya memang sudah dikonfirmasi memang benar ada penghasilan tersebut, karena kan orang dari kantor pajak sudah konfirmasi data tuh, mereka punya data yang cukup kuat. Lalu terbukti kalau memang belum bayar, jadi ya mereka akan tagih untuk membayar pajak tersebut plus denda-dendanya. Nah, mungkin teman-teman di sini bingung, gimana sih orang pajak bisa tahu gitu ya? Saya ambil contoh aja nih ya. Misalnya ada seorang pedagang Indomie nih, jualan Indomie aja gitu. Penjualannya cash. Dia rasa pemerintah mungkin nggak tahu penghasilannya dari mana. Tapi jangan lupa, pada saat dia beli bahan bakunya, misalnya dia beli Indomie dalam jumlah besar ke distributor, distributor itu biasanya akan meminta NPWP atau KTP dari pembeli tersebut. Karena untuk distributor-distributor besar, mereka wajib buka faktur pajak kan. Jadi mereka butuh NPWP atau KTP. Nah, di sana pihak pajak bisa melihat, oh ada pembelian Indomie misalnya 100 dus gitu. Kan nggak mungkin kan yang pembelinya ini makan sendiri kan 100 dus gitu kan. Pasti untuk kegiatan dagang. Nah, dari situ berarti ada potensi, oh ini kalau ada kegiatan dagang berarti harusnya dia ada penghasilan. Dicek SPT-nya, kalau dia mengakui tidak ada penghasilan, ya ini akan dikirimin surat oleh orang pajak. Itu yang pertama mungkin. Yang kedua juga bisa dari rekening. Sekarang siapa sih yang nggak pakai rekening? Kalau misalnya di rekening kelihatan dananya perputarannya kencang di rekening, ya bisa jadi salah satu sumber data dari pihak pajak untuk mengklarifikasi apakah duit yang masuk di rekening itu adalah penghasilan atau bukan. Jadi kalau sampai sudah ketemu, ya akan dikirimkan, diklarifikasi, dan kalau sudah diklarifikasi dan dikonfirmasi memang telat bayar nih atau tidak bayar, ya akan ditagihkan dan dikenakan dendanya. Mau lapor SPT tapi lupa EVIN. Oke, jadi memang untuk lapor SPT itu sekarang rata-rata online ya. Jadi kalau online itu kita akses ke website DJP online, di awalnya itu kita butuh EVIN. Seandainya kita udah lupa nih, passwordnya apa sih gitu. Karena pada saat kita pakai EVIN itu dia hanya untuk akses pertama kali ke DJP online. Setelah kita udah bisa akses DJP online, kita akan diminta untuk mengisi password. Tapi karena kita ngisinya mungkin setahun sekali ya, banyak wajib pajak yang perorangan kan yang ngisinya setahun sekali. Lupa nih passwordnya apa. Ya udah bikin lupa password, di reset passwordnya. Dia akan butuh lagi EVIN. Terus EVIN-nya udah hilang gimana? Simple aja sih. Sebenarnya kita tinggal mengajukan EVIN ulang ke KPP terdaftar. Jadi kita terdaftar di mana, kita bisa meminta kembali EVIN. Dan akhir-akhir
akhir-akhir ini karena pandemi, rata-rata sebagian besar KPP melayani secara online. Jadi kita bisa mengajukan juga secara online. Persyaratannya juga cukup simpel sih. Paling hanya mengisi formulir, kita ada KTP asli, NPWP asli, lalu kita ada foto selfie gitu yang sama KTP dan NPWP. Nanti itu dikirimkan ke pihak KPP-nya, mereka akan proses. Sebentar aja juga akan dikirimkan kembali EVIN-nya. Nanti EVIN itu dipakai untuk reset password dan bisa lapor lagi. Kalau pengusaha punya penghasilan ya sudah pasti harus lapor SPT setiap tahunnya. Mungkin sedikit saya jelasin tentang form-formnya ya. Jadi untuk pelaporan SPT orang pribadi itu ada 3. Ada namanya 1770S, S1770S, dan satunya lagi 1770. Jadi ada 3 jenis tuh. Satunya yang nggak pakai S, satunya pakai S, satunya pakai double S gitu ya. Nanti kedepannya mungkin S-nya ada 3, kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya untuk yang 1770S dan 1770SS itu adalah form laporan untuk yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja. Jadi biasanya mereka melaporkan dengan bukti potong 1721 min A1. Nah, kalau untuk pengusaha, dia berbeda karena untuk pengusaha itu dia akan pakai form 1770, di mana sebenarnya isinya itu lebih banyak kolom-kolom yang perlu diisi. Nah, jadi untuk pengusaha, ya wajib lapor menggunakan form 1770. Gimana cara ngisinya, gimana cara lapornya, kalau memang ada kendala, bisa dikonsultasikan juga kepada kami di Indo Pajak. Anaknya seorang influencer YouTuber ya. Banyak sekali sekarang anak-anak cita-cita jadi YouTuber. Nah, gimana kalau misalnya anak yang berusia di bawah 17 tahun ya, memiliki penghasilan, kan mereka belum bisa bikin NPWP. Yang seharusnya dilakukan apabila seorang anak itu memiliki penghasilan adalah penghasilan tersebut wajib dilaporkan pada SPT, mengikuti SPT orang tuanya. Jadi nanti pada saat orang tuanya melaporkan SPT, penghasilan anak ini dimasukkan ke dalam penghasilan orang tuanya. Ya bisa dimasukkan ke dalam kolom penghasilan lain-lain. Jadinya bukannya tidak dilaporkan, tapi tetap dilaporkan mengikuti dengan NPWP orang tuanya. Oke, untuk asuransi ya. Jadi asuransi ini kan ada beberapa jenis ya. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, lalu ada asuransi yang ada unit linknya ya, yang ada nilai tunainya, yang nilai ada NAB-nya gitu. Jadi perlu nggak sih kita laporin? Sebenarnya asuransi itu kita bisa laporkan pada aset kita pada pelaporan SPT. Tujuannya untuk apa ya? Untuk pada satu saat misalnya kita mau klaim, kita kelihatan juga memang kita punya asuransi tersebut di harta kita gitu loh. Jadi kita sumber dana pada saat kita klaim itu jelas. Misalnya nih ada wajib pajak yang punya asuransi kesehatan, lalu dia sakit. Udah sakit, dia kena biaya 50 juta. Nah, 50 juta itu akan dimasukkan ke dalam SPT. Maksudnya 50 juta yang diklaim ke pihak asuransi itu akan dimasukkan ke dalam SPT sebagai pendapatan non-objek pajak. Supaya bisa memperjelas dari mana sumber dananya itu, ya di hartanya itu ada premi asuransinya gitu loh. Jadi jelas dana ini didapat karena memang wajib pajak ini bayar asuransi gitu. Gimana cara ngisinya? Kita lihat lagi, balik lagi kalau untuk asuransi jiwa ya. Untuk asuransi jiwa yang pure jiwa, misalnya kalau meninggal dapat uang pertanggungan, kita bisa mengakumulasikan premi yang kita bayarkan setiap tahunnya. Jadi misalnya setiap bulan kita bayar 500.000, di mana setahun kita bayarnya 6 juta misalnya gitu ya. Akhir tahun ini kita bayar nih 6 juta. Kita masukkan premi asuransi jiwa kita 6 juta. Nanti tahun depan kita tambahin lagi dengan yang sudah kita bayarkan tahun 2021. Jadi di akhir tahun 2022 nilai harta atas premi asuransinya itu jadi nilai 12 juta gitu loh. Itu untuk yang jiwa. Kalau untuk yang kesehatan kan biasa sifatnya hangus gitu ya. Kalau kita tidak klaim ya udah nilainya nggak ada. Nah, kalau untuk yang kesehatan seperti itu kita tidak akumulasikan. Jadi misalnya tahun ini kita bayar 6 juta, tahun depan kita bayar 6 juta, ya tahun ini kita lapor harta kita atas premi asuransi kesehatan itu ya 6 juta aja. Tahun depan juga kita lapornya 6 juta aja sesuai dengan premi yang kita bayar. Jadi dia nggak diakumulasikan setiap tahunnya. Nah, untuk yang ketiga, kalau asuransi yang ada unit linknya, nanti kita bisa lihat, kita bisa minta itu portofolio ke pihak asuransinya. Berapa sih nilai unit link kita di akhir tahun? Nah, itu yang kita laporkan. Jadi kita pisah lagi aja gitu loh. Jadi kadang-kadang ada yang kecampur ya kita pisah-pisah. Yang mana yang jiwa, yang mana yang kesehatan, yang mana yang ada unit linknya, kita pisah dalam pelaporan hartanya. Jadi tujuannya supaya kita bisa memperjelas suatu saat kalau misalnya kita mau jual NAB-nya, unit linknya kita tarik dana, ya jelas gitu. Nanti hartanya bisa dihilangkan, tapi masuk ke dalam penghasilan. Baru beli rumah menggunakan KPR, gimana cara lapornya? Jadi sebenarnya untuk lapornya itu ya simpel aja. Di bagian harta pada saat kita pelaporan SPT itu kita masukkan nilai rumah yang kita beli. Jadi berapa sih harganya yang kita beli itu? Jadi bukan dari NJOP-nya ya, tapi dari nilai pasar yang kita beli. Kita masukkan, lalu kita menggunakan KPR nih. Berarti kan sebenarnya kalau misalnya kita asumsikan rumahnya 500 juta, kita pakai KPR 300 juta gitu. Berarti 200 juta kan duit kita sendiri kan. Kita bayar DP 200 juta, 300 jutanya bank pinjam uang ke bank. Jadi di harta kita akan menuliskan harta kita 500 juta,
rumah senilai 5 juta, kita masukin tuh keterangannya, alamatnya di mana, gimana gitu ya. Lalu di kolom hutang kita akan masukin hutangnya kita kepada bank, berapa nilainya. Nah, nilainya ini kita ambil untuk hutang ya, kita ambil berapa nilainya per akhir tahun masa pajak tersebut. Misalnya 2021 berarti 31 Desember sisa hutang pokoknya itu berapa. Jadi bukan pokok dan bunga ya, hanya pokoknya saja. Kalau memang tidak tahu angkanya berapa, biasa bisa tanyakan ke pihak banknya, mereka akan informasikan. Jadi berapa nilai pokok hutangnya di akhir tahun 2021, dia akan informasikan, itu yang dimasukin ke dalam daftar hutang. Jadi di asetnya kita masukin berapa nilai kita beli, di hutang kita masukin. Selisihnya itu, berarti kan asumsinya selisihnya itu adalah duit yang kita miliki untuk bayar DP. Tadi contohnya misalnya kita pinjam 300, mungkin di akhir tahun sisanya udah 280, nggak apa-apa 280. Tapi DP-nya kita pakai 200 uang pribadi. Nah, kita juga harus pastikan 200 juta ini memang ada di SPT kita sebelumnya, atau penghasilan kita mengcover. Jadi contohnya ya, misalnya di SPT sebelumnya, kita bilang kita tidak punya harta apa-apa nih. Tahun 2021 penghasilannya 10 juta. Selama 12 bulan 120 juta. Udah itu aja. Gimana caranya bayar DP 200 juta? Bisa jadi masalah gitu loh. Pihak pajak akan curiga. Dari mana sumber dananya? Berarti ada penghasilan yang tidak dilaporkan atau ada harta yang tidak dilaporkan. Nanti kalau misalnya memang benar ada harta yang tidak dilaporkan, nah itu gunanya kita ikut PPS. Untuk mengungkap harta-harta kita yang belum pernah dilaporkan. Nanti itu sesi yang lain lagi seperti itu. Jadi simpelnya, harta kita masukin, hutang kita masukin, selesai.